Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan ya, mudah-mudahan tahun depan kita bisa kayak begini ya. Amin. Ketemu tapi ya. Ketemu ya, mudah-mudahan tahun depan ya. Tahun ini kita sudah melalui 2020. Puji Tuhan, semua boleh kita lalui bersama dengan penyertaan dari Tuhan. Amin. 2021 juga kita pasti tetap dan akan selalu selama-lamanya disertai sama Tuhan. Kita akan mulai ibadah doa kita pada saat malam hari ini, walaupun tetap streaming, masih online, tapi kami Semangat. yakin dan percaya semangat yang sama, roh yang sama dari Tuhan ada di tempat ini, ada juga di ruangan ibadah. Amin. Pemuda-pemuda dimanapun berada ya. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Tidak pernah Allah lupa akan keberadaan kami. Sebab itu kami mau datang pada saat malam hari ini Tuhan. Haleluya. Di tempat kami masing-masing Tuhan. Mari bekerja dalam tiap-tiap hati kami Tuhan. Jamah setiap pribadi Tuhan. Jawab setiap pergumulan doa. Haleluya. Jawab setiap kerinduan hati. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami akan mulaikan doa kami pada saat malam hari ini. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Allah, hanya bagi Tuhan, hanya Engkau yang layak Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan.
Raja mulia. Sekali lagi kami puja, Engkau Raja mulia. Haleluya, haleluya. Mari puji, mari sembah Dia, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang berkuasa. Haleluya, 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 Kami mau angkat hati kami di hadapan-Mu, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah, oh, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Kami percaya Roh-Mu bekerja di tengah kami. Amin. Haleluya, haleluya. Mari katakan, ku angkat hatiku di hadapan-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji, haleluya. Ku rasakan kehadiran, ku angkat hatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran, ku angkat hatiku. Amin. Haleluya, haleluya. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran, angkat hatiku. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya,
katakan lagi, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami akan masuk dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Tuhan, pada ibadah doa kami juga akan merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri yang membela kebenaran firman-Mu, dan jadikan kami orang-orang muda-Mu yang mau mendengarkan, yang mau taat dan melakukan apa yang Allah kehendaki dalam hidup kami. Engkau juga menolong hamba Tuhan, layakkan sehingga apa yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Allah, khususnya di tempat yang maha tinggi. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengalaskan permohonan kami. Amin. Saudara pemuda yang dikasihi Tuhan, ini adalah ibadah doa pemuda terakhir di tahun 2020. Dan saya mengambil tema renungan pada sore hari ini adalah memuliakan Tuhan. Saya menyesuaikan dengan tema Natal kita. Kita akan baca langsung saja di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Puji Tuhan. Pemuda yang dikasihi Tuhan, di ayat ini dikatakan bahwa kita mestinya menceritakan kemuliaan Tuhan, menyampaikan kehebatan Tuhan, memberitakan hal-hal ajaib yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di antara bangsa-bangsa, bahkan yang kita saksikan. Nah, pemuda yang dikasihi Tuhan, lagu-lagu yang tadi dinyanyikan oleh Cici Keti dan juga Kak Aldi adalah lagu-lagu tentang pengagungan, lagu-lagu yang dikatakan ku angkat hatiku, kemudian memuliakan Tuhan. Artinya bahwa kepingin sekali bahwa setiap yang kita lakukan, yang kita nyanyikan, yang kita ucapkan, yang kita doakan, yang kita perbuat adalah sebuah pengagungan atau memuliakan Tuhan, sama dengan tema. Nah, ketika saya mencari arti memuliakan, artinya adalah membuat yang kita muliakan itu ditinggikan, dipuji. Jadi maksud saya, ketika saya mengatakan bahwa saya memuliakan orang tua saya, maka apa yang saya berbuat, yang saya katakan adalah hal-hal yang membuat orang tua saya, wow, bapak ini, ibu ini harusnya bangga karena punya anak ini. Demikian juga, contoh nih ya, ketika saudara-saudara itu melakukan satu perbuatan yang baik, berprestasi, ya, kemudian melakukan kebaikan, kebenaran, orang akan mengatakan, wow, luar biasa, putra-putrinya bapak ini, wow, luar biasa,
pemuda-pemudi GPDI Tiberias Bogor melakukan sesuatu yang baik. Ini menunjukkan siapa yang mengajari, tentang siapa yang mengajarkan itu semua. Jadi memuliakan maknanya adalah membuat seseorang dipuji, diagungkan. Jadi kalau memuliakan Tuhan artinya kita melakukan sesuatu yang membuat nama Tuhan dipuji, diagungkan, dan dimuliakan. Pertanyaannya, pemuda yang dikasih dalam Tuhan, situasi yang terjadi di bangsa Indonesia bahkan di seluruh dunia sepanjang tahun 2020, tepatnya mulai bulan Maret, adalah berita-berita yang tidak menyenangkan. Berita terakhir mengatakan bahwa bersyukur bahwa jumlah kasus yang terjadi di Indonesia diimbangi dengan kenaikan mereka yang sudah disembuhkan. Tetapi beberapa hari sebelum akhir Desember ada angka sampai 8.369, kemudian turun menjadi 5.000 dan sebagainya, angka yang sangat besar. Dan itu semuanya membuat khawatir. Bahkan kemudian dikatakan tanggal 9 Desember akan ada pilkada, maka potensial akan memunculkan klaster-klaster baru. Itu juga menghantui banyak orang. Nah, situasi-situasi seperti ini ketika ditangkap, ketika diterima tanpa hikmat, maka yang ada adalah penyesalan, yang ada adalah kekecewaan, yang ada adalah keluhan. Dulu kita pernah mendengarkan Om Jefta pernah khotbah begini, peperangan sesungguhnya terjadi di dalam pikiran kita. Benar itu. Maksudnya apa? Kalau saya terjemahkan, dalam situasi seperti ini, ketika kita mendengar berita-berita yang luar biasa mengecewakan dan menakutkannya, ketika pikiran kita, otak kita kemudian hanya berpikir bahwa ini masalah terlalu besar, tidak akan pernah ada ucapan syukur, tidak akan pernah ada sesuatu hal yang membuat kita memuliakan Tuhan, tetapi yang ada adalah perbuatan-perbuatan yang memalukan Tuhan. Contohnya nih, ada orang begini, saya sakit tidak sembuh-sembuh, bahkan hidup saya rasanya penuh dengan kekecewaan. Daripada saya bertahan hidup di dunia, lebih baik saya mengakhiri hidup saya. Itu sama sekali bukan satu tindakan yang memuliakan Tuhan, tetapi adalah tindakan yang justru mempermalukan. Saudara pemuda yang dikasihi Tuhan, di sana tadi dikatakan, mari kita melakukan menyampaikan kabar baik tentang perbuatannya. Lalu dalam situasi seperti ini, apa yang mesti kita syukuri? Apa yang mesti kita lakukan sehingga kemudian setiap tindakan kita menghadapi sesuatu adalah memuliakan Tuhan? Saudara, kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-86 ayat 12 dan 13 dikatakan di sana, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya, sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Kalau kita mau jujur orang-orang muda, dan mari kita belajar jujur, memang tidak ada orang yang tidak bermasalah. Yang tidak bermasalah adalah orang-orang yang sudah mati. Artinya bahwa ketika saudara dan saya hidup di dunia ini pasti punya masalah. Tetapi kalau kita mau benar-benar merenungkan, masalah yang saudara dan saya hadapi sebenarnya bukan rencana Tuhan untuk menghancurkan kita, tetapi adalah rencana indah Allah untuk membuat kita berlatih sesuatu sehingga kita menjadi kuat untuk menghadapi masalah-masalah selanjutnya selama kita mengikuti proses ataupun bisnis plan-nya Tuhan. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bersaksi, pada akhir November kemarin adalah hari terakhir saya di perusahaan di mana saya bekerja, dan tepatnya pada tanggal 28 September saya diminta mengundurkan diri. Sebagai orang yang, maaf, saya katakan di posisi puncak pada saat itu, kaget saya. Kenapa seperti ini? Tetapi pada saat itu saya sempat berpikir jahat, wah saya ternyata ndablek banget, bahasa orang Jawa. Ndablek itu, saya gak kecewa, saya nggak merasa malu, gitu kan? Saya nggak merasa khawatir sama sekali. Tapi begitu sampai di rumah saya merenungkan, ini bukan ndablek. Ndablek itu artinya adalah kebodohan kita yang karena seolah-olah emang kita tidak mampu, tidak mau berpikir. Tetapi saya meyakini bahwa pikiran saya untuk tidak khawatir adalah kekuatan yang Tuhan berikan. Nah, kejadian ini tentu sempat mengkhawatirkan saya sebetulnya. Anak-anak masih kuliah, Yusua kalau Tuhan izinkan sebentar lagi selesai, lagi penelitian, Daniel sedang skripsi, Yesaya di semester 3 membutuhkan banyak dana. Oke? Dan kejadiannya adalah pada saat masa pandemi.
Tetapi apa yang terjadi? Justru pada saat itu saya punya banyak waktu untuk berdoa. Sepertinya justru Tuhan menguatkan saya. Setiap jam 2, jam 3 saya dibangunkan Tuhan. Tepatnya sebetulnya mulai dari tanggal 29 September. Jam 2, jam setengah 3 seperti dibangunkan. Dan saya selalu punya prinsip, kalau saya bangun tengah malam, maka sebenarnya Tuhan punya rencana. Maka sejak saat itu, dan saya diilhami, kalau boleh saya katakan gitu, tentang kisah yang dialami oleh Daniel. Demi didengar Daniel, bla 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 bla, maka Daniel apa? Seperti biasanya dia melakukan doa. Maka pada saat itu, pada jam 2, jam 3 pagi, saya selalu berdoa. Ya, saya selalu berdoa, dan di dalam doa saya sama sekali saya tidak pernah mengutuki atau mendoakan buruk orang-orang yang mengecewakan saya. Tetapi justru anak-anak mengatakan, "Pak, doakan ya," dan Bapak tetap semangat. Saya mensyukuri situasi ini, lalu saya memuliakan Tuhan. Saya mencoba mengingat-ingat dan setiap kali doa yang luar biasa, saya selalu mengatakan gini, Tuhan, Paulus di dalam penjara, dia berdoa, mengucapkan syukur, memuliakan Tuhan, dan ternyata borgol itu lepas, bahkan membawa keselamatan. Dan yang muncul juga adalah dalam benak saya ketika Daniel dimasukkan di dalam gua singa. Ini bukan perkara makanan dan minuman ataupun posisi seperti yang saya rasakan, tetapi hidup dan matinya dia. Tetapi dalam situasi semacam ini dia bersyukur menghadap ke arah Yerusalem 3 kali sehari. Saudara bayangkan itu yang terjadi. Saya juga diingatkan bagaimana Sadrah, Mesah, dan Abednego, ketika dia diperhadapkan dengan pilihan kehidupan atau kematian, dia memilih mengandalkan Tuhan, dia bersyukur memuliakan Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika dia bertahan di dalam api-api itu, yang terjadi apa? Yang seorang seperti anak dewa rupanya. Siapa seperti anak dewa? Pasti bukan dewa, karena cuma seperti, dan itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang hadir melindungi. Saudara pemuda kasih Tuhan, ini terus mengiang-ngiang dalam benak saya sampai hari ini, sampai tadi pagi. Itu yang saya ucapkan, Tuhan terima kasih. Sadrah, Mesah, Abednego, Tuhan tolong. Paulus, Silas, Tuhan tolong. Daniel, Tuhan tolong. Dan saudara tahu, ketika tembok Yeriko mau dihancurkan, saudara, kalau ada kejadian di Alkitab, saya seringkali mencoba gitu loh. Tembok di rumah saya dorong-dorong, saudara. Ya nggak hancur, karena rumah yang saya tempatin rumah contoh, memang saya beli. Tetapi yang terjadi adalah tembok Yeriko yang sedemikian kokohnya dikelilingi. Setiap kali nggak boleh ngumpat aneh-aneh, tetapi memuji Tuhan. 6 kali kan, 6 hari kan. Tetapi pada hari yang ke-7, berapa kali? 7 kali ya, jumlahnya 13 lah. Sehingga mungkin sekarang angka 13 jadi angka sial dikenal orang, karena tembok Yeriko roboh gitu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang dilakukan adalah memuji, memuliakan. Sekali lagi, setiap pagi kejadian-kejadian itu yang diingatkan Tuhan pada saya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Ketika saya memuji, ya, ketika saya memuliakan Tuhan, ada ketenangan. Dan bersyukur pada tanggal 1 Desember saya mendapatkan pekerjaan, dan saya sampaikan ke beberapa orang bahwa pekerjaan ini sangat menyenangkan. Saya harus memikirkan untuk membuat produk. Rencana kami untuk membuat pabrik, ya. Kemudian harus membimbing kepala cabang yang lebih tua dari saya. Kemudian melatih orang-orang muda untuk bagaimana mereka mampu mempromosikan, bernegosiasi, menjual, dan menghasilkan uang. Ini pekerjaan yang sangat saya sukai. Saya harus belajar tentang kimia, saya harus belajar tentang ilmu kedokteran. Tetapi saya bersyukur, saya senang banget dengan pekerjaan ini. Jadi jam 2, jam 3 berdoa, kemudian ya saya tidur lagi kalau sempat ya. Terus kemudian saya berangkat ke kantor dengan sukacita. Nah saudara, apa yang terjadi kemudian saya bersaksi juga. Nah, pimpinan saya mengatakan, Jok, yang Joko kerjakan adalah nanti tolong bimbing kepala-kepala cabang, ya. Jok, yuk kita bikin ini. Jok, yuk kita bikin ini. Saudara dalam Tuhan, ketika saya ketemu dengan prinsipal yang berbicara, mereka mengatakan, loh Pak Joko kok tahu sih? Loh Pak Joko kok sudah ngerti sih? Loh Pak Joko kok begini-begini sebagainya. Saudara, yang saya lihat adalah ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Tetapi saya meyakini doa tadi memotivasi saya, menyemangati saya, membuat saya bersukacita. Itu kan? Ada satu ketenangan, dan Tuhan berikan hikmat. Saudara pemuda yang dikasih dalam Tuhan, ketika doa-doa kita yang kita naikkan pada hari Rabu biasanya ya, cukup banyak anak-anak muda yang tidak bersama dengan kita karena kesibukan mereka.
Saya mengundang pada tahun 2021, yuk semakin gencar. Karena ketika kita doa bersama bukan sekedar ngumpul sebagai orang-orang muda. Bukankah Cici Keti, Cici Gebi dan Mbak Elsa mengadakan satu kelompok untuk pemudi, kemudian Bang Tumpal, Kak Aldi untuk pemudanya. Itu mengusahakan sesuatu supaya orang-orang muda menjadi tertarik. Tetapi ujung-ujungnya adalah tertarik untuk apa? Tertarik untuk lebih merendahkan hati dan diri kita untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kita juga berdoa kan, gimana caranya orang-orang muda semakin kreatif. Mereka digali, ditanya apa yang ingin dilakukan supaya apa? Supaya anak-anak muda semakin giat, semakin aktif walaupun dalam masa pandemi. Dan yang dilakukan itu menurut saya berbuah banyak. Buktinya apa? Cukup banyak orang yang dirangkul itu kemudian mengatakan, ayo dong sering-sering kontak aku karena aku jenuh banget. Kemudian kita ketika telepon kita hubungi, senang banget karena apa? Kita diperhatikan. Dan tanpa doa tidak akan muncul kreativitas seperti itu. Tanpa doa tidak akan muncul yang namanya penguasaan diri ketika ditelepon ada orang yang entar gue sibuk, diajak berdoa entar gue sibuk. Kalau tidak ada doa, tidak akan ada yang menguatkan orang-orang muda untuk mengajak orang yang lainnya. Nah, pemuda yang dikasih dalam Tuhan 2021 harus lebih hebat. 2021 bukan tahun yang mudah, ya, karena semakin tahun semakin mendekati akhir zaman, semakin berat yang dihadapi. Tetapi yang ingin saya katakan adalah berat itu boleh, tetapi saudara dan saya harus melampaui waktu-waktu yang berat itu. Karena apa? Saudara dan saya mengandalkan Tuhan. Saudara tahu nggak bedanya orang yang percaya dengan Tuhan dan orang yang tidak percaya? Ketika dua kelompok atau dua orang ini menghadapi masalah, orang yang tidak takut Tuhan, orang yang tidak percaya Tuhan, dia apa? Ya sudahlah nasibku, ini berat sekali buat saya. Kenapa hidupku begini-begini dan sebagainya? Kenapa hidupku seolah-olah tidak ada manisnya? Tetapi orang yang percaya sama Tuhan, dia mengatakan bahwa ada masalah yang besar. Oke, Tuhanku lebih besar. Ketika orang-orang menghadapi masalah, dia mengatakan oke, ada masalah, tetapi masalah ini tidak benar-benar untuk menghancurkan saya, tetapi hanya rencana Tuhan untuk semakin menguatkan saya menghadapi sesuatu. Ketika ada atlet lifter berlomba, angkatannya adalah angkatan dari ringan, berat, dan dia akan menjadi juara. Bagaimana dengan saudara dan saya? Mari, tahun 2020 akan segera berakhir. Dan kita akan menjelang tahun 2021. Kita nggak pernah ngerti seperti apa. Tetapi yang pasti persoalan, saya lebih suka mengatakan tantangan itu akan datang. Dan ketika semakin besar tantangan, maka biasanya upah menjadi juaranya akan lebih dahsyat. Sudah terkasih dalam Tuhan, mari di penghujung dari tahun 2020, di akhir dari rangkaian ibadah doa pemuda GPD ITBRS Bogor, saya ingin mengatakan semakin hari mari kita semakin merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Karena ketika kita memuliakan, ketika kita memuji, Dia akan hadir di tengah-tengah pujian itu. Dan ketika Dia hadir, janjinya adalah janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh, melompat tembok, dan orang-orang muda di GPI ITBRS Bogor bukan menjadi pecundang, tetapi menjadi pemenang, menjadi juara yang sejati. Karena Tuhan yang kita sembah adalah memang benar-benar Tuhan Maha Besar yang patut kita puji dan kita muliakan. Sekian renungan yang saya sampaikan. Selamat berakhir tahun dan juga semangat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kemuliaan
hormat, pujian, dan syukur kami naikkan pada Tuhan. Ketika di penghujung tahun 2020 ini Tuhan, kami masih boleh bersama-sama bersatu, bersekutu di dalam doa bersama dengan orang-orang muda-Mu. Kami menyadari kekuatan kami tidak seberapa, tetapi Tuhan, di tengah-tengah ketidakberdayaan kami, ada satu tempat yang tersembunyi, yang di sana ada Engkau, yang kami boleh mencurahkan setiap doa, permohonan, bahkan pujian dan syukur kami kepadamu. Dan dari tempat itu kami boleh mendapatkan satu kekuatan yang baru. Dan kami rindu Tuhan, pada tahun yang akan datang, pada waktu yang akan datang, kami boleh semakin setia di dalam kami berdoa, di dalam kami mengandalkan Engkau. Kami juga berterima kasih Tuhan buat setiap anak-anak muda-Mu yang sepanjang waktu yang lalu mereka begitu aktif. Mereka mengupayakan supaya kelompok doa ini terus berjalan dengan berbagai ide. Tuhan, peliharakan kesatuan hati kami. Tuhan, berikan kepada orang-orang muda-Mu ide-ide kreativitas yang semakin baik, semakin banyak Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, pengharapan kami kepada Engkau semakin sungguh dan semakin dalam. Namun demikian kami tetap berdoa, jauhkan kami dari pencobaan, lepaskan dari yang jahat, supaya kami terus tetap di dalam Engkau. Tuhan, sekali lagi terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang waktu yang lalu, Ebenezer. Kalau sampai saat ini Tuhan menyertai kami, maka Allah yang sama, Allah yang punya kekuatan yang sama akan menolong kami pada waktu-waktu selanjutnya. Tuhan, pada sore hari ini sungguh Tuhan, kami bersyukur dan kami akhiri ibadah doa kami, ibadah doa pemuda GPDI Tiberias Bogor, di dalam satu nama yang selalu memberikan kekuatan bahkan kemenangan kepada kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya.